Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan baik dan dimudahkan semua urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan serial The Legend of Heroes bagian 12. Sebelumnya diceritakan jika Guo Jing dan Huang Rong pergi ke markas geng tapak besi untuk mencari kitab perang Yufe. Tapi Huang Rong terkena pukulan tapak Qiu Qianren yang menyebabkan dirinya terluka parah. Untuk menyelamatkan Huang Rong, Guo Jing membawanya masuk ke area terlarang. Tanpa diduga di sana mereka mendapatkan kitab perang Yufe dari Qiu Qianzhang. Kaisar Duan juga membantu Guo Jing menerjemahkan bagian terakhir kitab 9 Yin. Setelah itu Guo Jing dan Huang Rong mendatangi restoran Zuxian untuk bertemu gurunya. Namun setibanya di sana, Hong Qigong menghilang. Guo Jing dan Huang Rong segera mencari guru mereka tersebut. Huang Rong melihat tanda partai pengemis dan mengikutinya. Mereka lalu bertemu dengan Zheng Ke, yang saat itu terlihat sedang sangat emosi sambil mengutuk pendekar Huang. Guo Jing dan Huang Rong menanyakan kepadanya apa yang telah terjadi, tapi justru Zheng Ke menyerang Huang Rong, dan tanpa sengaja Guo Jing mementalkan gurunya tersebut. Pada saat yang sama, Hong Qigong datang dan menanyakan apa yang telah terjadi. Zheng Ke tidak mau menceritakan, dia sangat marah hingga tak sadarkan diri. Guo Jing membawa gurunya ke penginapan buat beristirahat. Mereka heran dan bertanya-tanya apa yang membuat Zheng Ke begitu marah. Ditambah lagi 5 pendekar Jiangnan yang lain juga tidak diketahui keberadaannya. Huang Rong lalu menyarankan pergi ke Pulau Persik untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Hong Qigong setuju dengan saran Huang Rong tersebut. Dia menyuruh kedua muridnya itu pergi ke Pulau Persik, sementara dia akan menjaga Zheng Ke. Sebelum pergi, Guo Jing memberikan terjemahan kitab 9 Yin dari Kaisar Duan kepada Hong Qigong. Dia meminta gurunya itu melatihnya agar ilmu bela dirinya bisa kembali lagi. Setibanya di Pulau Persik, Huang Rong dikagetkan melihat makam ibunya rusak. Mereka pun segera masuk untuk melihat apa yang sudah terjadi. Dan tanpa diduga, di sana 4 guru Guo Jing telah tewas. Di pakaian mereka ditemukan perhiasan milik ibu Huang Rong. Huang Rong lalu pergi mencari ayahnya, tapi pendekar Huang tidak ada di sana. Di dalam kamarnya tersisa pakaian milik pendekar Huang yang berlumur darah. Guo Jing pun berkesimpulan jika yang telah membunuh 4 gurunya adalah pendekar Huang. Huang Rong meminta Guo Jing agar tidak cepat menuduh. Dia tidak percaya jika ayahnya akan bertindak sekejam itu. Huang Rong meminta Guo Jing untuk tenang dan memikirkan siapa pelaku sebenarnya. Tapi Guo Jing yang sudah emosi tidak memperdulikan ucapan Huang Rong. Dia bertekad mencari pendekar Huang dan membalas kematian gurunya. Ketika menguburkan 4 jasad pendekar Jiangnan, Huang Rong menemukan sebuah sepatu giok. Dia tahu jika giok itu bukan milik ibunya, pasti giok itu milik pembunuh yang sebenarnya. Tiba-tiba Guo Jing mendengar teriakan guru keempatnya yang bernama Nan Xiren. Guo Jing segera mendatangi suara gurunya itu. Nan Xiren terlihat seperti orang kesurupan. Dia bahkan berniat akan membunuh Guo Jing. Untung saja Huang Rong datang menghadangnya. Guo Jing bertanya kepada Nan Xiren tentang siapa yang telah mencelakai mereka. Nan Xiren mencoba menulis, namun dia meninggal sebelum sempat memberitahu pelakunya. Setelah menguburkan kelima gurunya, Guo Jing memutuskan hubungannya dengan Huang Rong. Karena bagaimana mungkin dia bisa hidup bersama putri pembunuh gurunya. Huang Rong pun mempersilahkan Guo Jing mencari ayahnya buat balas dendam dan kembali ke padang rumput menikahi Huang Zheng. Malam itu hubungan sepasang kekasih itu pun berakhir. Keesokan paginya ketika akan meninggalkan pulau, Guo Jing bertemu pendeta Quanzhen. Guo Jing lalu menceritakan kepada mereka jika 5 gurunya telah tewas di Pulau Persik. Pendeta Quanzhen pun berpikir jika pendekar Huang adalah pelakunya. Mereka lalu membawa Guo Jing kembali, kemudian baru memikirkan cara untuk membuat perhitungan dengan pendekar Huang. Guo Jing dan pendeta Quanzhen pergi ke restoran Zuxian. Kebetulan hari itu adalah pertemuan para pendekar. Mereka yakin jika pendekar Huang juga akan datang. Dan benar saja, tidak lama kemudian pendekar Huang datang. Para pendekar Quanzhen pun langsung menyerangnya. Sebenarnya pendekar Huang bisa saja menghabisi mereka semua dengan mudah, tapi dia memang tidak ada niat untuk membunuh.
Guru pertama Guojing juga datang menyerang pendekar Huang, namun orang tua itu tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Hong Qigong menasihati Guojing agar tidak buru-buru mengambil keputusan. Walaupun pendekar Huang adalah orang yang aneh, tapi Hong Qigong percaya jika dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Namun Guojing yang dikuasai amarah tidak mau mendengarkan perkataan Hong Qigong. Dia bergabung dengan pendeta Quanzhen menyerang pendekar Huang. Tapi meskipun begitu, kekuatan gabungan mereka masih belum bisa melukai pendekar Huang. Pendeta Ma menghentikan pertarungan. Dia ingin mendengar langsung dari pendekar Huang. Apakah benar Zhou Butong, pendeta Tan, dan 5 pendekar Jiangnan dibunuh olehnya? Pendekar Huang tidak menggubris pertanyaan pendeta Ma. Tapi Guojing menjelaskan jika Zhou Butong masih hidup. Beberapa hari ini dia menemani pengemis utara. Sementara pembunuh pendeta Tan adalah Ouyang Feng. Dikarenakan masalah pendeta Quanzhen dan pendekar Huang sudah selesai, Guojing secara pribadi akan membalaskan dendam gurunya sendiri. Pendekar Huang heran dengan apa yang dikatakan Guojing. Karena setahunya, pendekar Jiangnan masih di Pulau Persik. Bahkan dia menyuruh pelayannya untuk melayani mereka semua dengan baik. Namun karena Guojing tidak mendengarkan penjelasannya, pendekar Huang pun tidak peduli kalau Guojing ingin bertarung. Tiba-tiba Huarong datang menghalangi mereka berdua saling bunuh. Dia tahu jika ayahnya itu bukanlah pelaku sebenarnya. Dari atas penginapan, Hong Qigong pun juga melerai. Hong Qigong merasa jika ada yang aneh. Dia curiga jika ada orang yang sengaja mengadu domba mereka semua. Pertemuan pendekar ini harusnya juga dihadiri oleh 4 biksu bawahan Raja Hongli, tapi sampai sekarang mereka belum muncul. Hong Qigong menyarankan agar menunggu mereka datang, agar tidak ada pihak yang diuntungkan dengan kejadian ini. Beberapa jam kemudian Raja Hongli dan pengikutnya datang. Di rombongan mereka itu juga ada Ouyang Feng. Pendeta Qiu Chuji sangat marah melihat Yang Kang masih bersama Raja Hongli. Tapi Yang Kang yang telah menjadi murid Ouyang Feng meminta gurunya untuk menangani pendeta Quanzhen. Guojing membantu pendeta Quanzhen melawan Ouyang Feng. Gabungan kekuatan mereka mampu mengimbangi kekuatan Ouyang Feng. Selagi Guojing dan pendeta Quanzhen bertarung melawan Ouyang Feng, 4 biksu Tibet juga bertarung melawan Zheng Ke. Namun orang tua itu tentu saja tidak mampu melawan 4 biksu sekaligus, sehingga Huangrong pun turun tangan membantunya. Yang Kang mengolok 7 pendekar Jiangnan yang sekarang hanya tersisa 1 orang. Perkataannya itu membuat Huangrong curiga. Bagaimana mungkin Yang Kang bisa tahu jika 5 pendekar Jiangnan yang lain sudah tewas? Takut Huangrong akan mencurigainya, Yang Kang pun lalu menyerang gadis tersebut. Tapi ketika Yang Kang punya kesempatan melukai Huangrong, pendekar Huang membantu putrinya itu. Yang seketika membuat Yang Kang mundur ketakutan. Sekarang tinggal Guojing yang berduel melawan Ouyang Feng. Tapi Zhou Butong datang membantu. Ouyang Feng pun akhirnya memilih mundur. Namun ternyata Raja Hongli sudah menyiapkan pasukan pemanah. Semua pendekar dataran tengah segera masuk ke penginapan untuk menghindar. Dari luar Yang Kang berteriak jika mereka semua akan dibiarkan pergi dengan selamat, asalkan Guojing menyerahkan kitab perang Yufei. Akhirnya sekarang diketahui tujuan musuh sebenarnya. Guojing kemudian memberikan kitab perang Yufei kepada pendeta Ma. Sementara itu dia berencana keluar menemui Yang Kang. Tapi guru pertama Guojing tiba-tiba berkata jika dia punya ide buat mereka kabur. Sementara itu di luar tentara Raja Hongli terus melepaskan panah. Yang Kang kemudian merasa ada yang aneh. Dia lalu memasuki penginapan dan mendapati jika tempat itu telah kosong. Yang ternyata Guojing dan yang lainnya berhasil keluar dari penginapan lewat pintu rahasia. Untuk menghindari kejaran tentara Raja Hongli, mereka pun memutuskan segera pergi dari sana. Namun Yang Kang dan yang lain mencegat Guojing dan gurunya. Di sana juga ada Qiu Qianren. Karena tidak ada jalan buat kabur, Guojing dan gurunya bertarung menghadapi mereka semua. Yang Kang berhasil menangkap Zheng Ke.
Dia mengancam akan membunuh orang tua itu jika Guo Jing tidak menyerahkan kitab perang Yufei. Tapi tiba-tiba Huang Rong dan Zhou Butong datang membantu. Kepada Zhou Butong, Huang Rong mengatakan jika Qiu Qianren adalah orang yang telah membunuh putranya dulu. Hal itu membuat Zhou Butong marah dan lalu menyerang Qiu Qianren. Ilmu bela diri kedua orang itu sepertinya seimbang, namun Qiu Qianren tidak ingin menghabiskan tenaganya buat menghadapi Zhou Butong, karena lagi-lagi dia teringat dengan kompetisi para pendekar di puncak Huasan. Sementara itu, Huang Rong memanfaatkan keributan di sana untuk membawa guru Guo Jing pergi. Dia bersembunyi di kuil tombak besi. Huang Rong juga memberikan obat penyembuh luka untuk guru Guo Jing tersebut. Huang Rong yang sudah kelelahan mencoba untuk tidur. Namun Zheng Ke teringat dengan kematian 5 saudaranya di Pulau Persik. Dia lalu berencana membunuh Huang Rong untuk membalas perbuatan pendekar Huang. Huang Rong terbangun karena mendengar langkah kaki orang mendekat. Dia pun lalu membawa Zheng Ke bersembunyi. Yang ternyata orang yang datang adalah Raja Hongli dan pengikutnya, yang juga berencana untuk bermalam di kuil tersebut. Di sana juga ada Ouyang Feng membawa sagu bersamanya. Dia berencana akan menggunakan sagu untuk menekan pendekar Huang. Huang Rong yang ingin mencari tahu kebenaran tentang kejadian di Pulau Persik, lalu keluar menemui mereka semua. Dia mengatakan kepada Ouyang Feng, jika dia sudah berhasil menerjemahkan semua isi kitab 9 yin. Tapi dengan syarat, Ouyang Feng harus menjaganya malam itu. Ouyang Feng pun setuju. Dia menjamin tidak ada satupun orang di sana yang berani menyakitinya. Huang Rong lalu mendekati sagu. Melalui gadis itu, Huang Rong menggali informasi tentang kejadian sebenarnya di Pulau Persik. Gadis bodoh itu lalu menjelaskan, jika sebelumnya 6 pendekar Jiangnan bertemu dengan pendekar Huang untuk meluruskan masalah dengan pendeta Quanzhen. Karena melihat ketulusan 6 pendekar Jiangnan tersebut, pendekar Huang mempersilahkan mereka tinggal di Pulau Persik, sementara dia akan pergi mencari Huang Rong. Setelah pendekar Huang pergi, Yang Kang dan rombongannya tiba di Pulau Persik. Sagu yang mengira jika mereka itu adalah tamu pendekar Huang, lalu menjemput mereka. Kemudian Yang Kang memanfaatkan sagu untuk memanggil 6 pendekar Jiangnan ke makam istri pendekar Huang. Dan di sanalah Ouyang Feng dan Yang Kang membunuh mereka semua. Kejadian itu diperkuat dengan bukti sepatu giok yang ditemukan Huang Rong di mayat Zuchong, yang mana sepatu giok itu adalah tanda cinta Yang Kang dan Nianxi. Yang Kang pun tidak bisa mengelak lagi. Dia akhirnya mengaku jika memang dialah dalang dibalik pembunuhan di Pulau Persik. Dari tempat persembunyiannya, Zheng Ke mendengar semua kebenaran itu. Kemudian Huang Rong mulai menggali kebenaran mengenai kasus kematian Ouyang ke keponakan Ouyang Feng, di mana pada saat kejadian Sagu juga berada di sana, yang seketika membuat Yang Kang panik dan menyerang Sagu, tapi berhasil dihalangi oleh Huang Rong. Kepada Ouyang Feng, Huang Rong berkata jika dia harus berhati-hati dalam mencari tahu siapa pembunuh keponakannya. Yang membuat Yang Kang semakin panik, dia mencoba menghabisi Huang Rong, tapi kali ini dihalangi oleh Ouyang Feng, dikarenakan si racun barat itu mulai mencurigai Yang Kang. Dengan kecerdikan Huang Rong, akhirnya Sagu mengatakan jika orang yang telah membunuh Ouyang Ke adalah Yang Kang. Hal itu dilakukannya karena saat itu Ouyang Ke ingin merenggut kesucian Nianxi. Yang Kang yang sudah semakin terpojok takut jika Ouyang Feng akan membunuhnya. Dia pun dengan cepat menyerang Huang Rong. Namun Huang Rong memakai zirah landak yang membuatnya kebal terhadap serangan pria tersebut. Sementara itu Yang Kang keracunan. Hal itu dikarenakan zirah landak Huang Rong masih menempel darah Nan Shiren yang mati akibat racun Ouyang Feng. Yang Kang memohon agar Ouyang Feng memberinya obat penawar. Tapi tentu saja pria itu tidak sudi menyelamatkan orang yang sudah membunuh keponakannya. Semua yang ada di sana tidak ada yang berani mendekati Yang Kang. Mereka takut akan ikut keracunan jika sampai bersentuhan dengannya. Sehingga malam itu Pangeran Jin itu pun meninggal dengan sangat tragis. Keesokan paginya Ouyang Feng mengajak Huang Rong ikut dengannya, karena dia harus menuliskan kitab 9 yin yang sudah diterjemahkan. Ouyang Feng mengancam akan membunuh Zheng Ke.
jika gadis tersebut tidak menuruti keinginannya. Sehingga mau tidak mau, Huang Rong pergi bersama Ouyang Feng. Dia meminta Zheng Ke menjelaskan kejadian sebenarnya di Pulau Persik kepada Guo Jing. Guo Jing dan Tetua Lu mencari Huang Rong. Sudah sebulan lebih mencari, namun mereka belum mendapat kabar keberadaan gadis tersebut. Di perjalanan, Guo Jing melihat tentara Mongol diserang oleh pasukan Jin. Guo Jing dan Tetua Lu membantu tentara Mongol. Tolui dan Jenderal JB sangat berterima kasih atas bantuan Guo Jing. Pada kesempatan itu, Guo Jing ikut bersama Tolui kembali ke Mongol untuk bertemu dengan ibunya. Kepada ibunya, Guo Jing banyak bercerita mengenai Huang Rong. Ibunya sadar jika putranya itu sangat mencintai gadis tersebut. Namun di lain sisi, saat ini Kaisar Mongol telah mempersiapkan pernikahan Guo Jing dan Hua Zheng. Walaupun merasa bersalah, tapi Guo Jing harus mengatakan yang sejujurnya kepada Kaisar. Dia lalu menemui Kaisar Genghis Khan dan mengatakan jika dia tidak bisa menikahi Hua Zheng. Ucapannya itu membuat para jenderal marah. Guo Jing akan dihukum mati atas keputusannya tersebut. Namun Hua Zheng datang dan mengancam akan bunuh diri jika mereka berani menyakiti Guo Jing. Sehingga Kaisar Genghis Khan pun menghormati keputusan Guo Jing tersebut dan menunda pembicaraan tentang pernikahan. Tapi dia meminta Guo Jing menjadi salah satu jenderal Mongol dan memimpin pasukan berperang melawan dinasti Jin. Walaupun Guo Jing adalah seorang pendekar hebat, namun dia sama sekali belum memiliki pengalaman berperang. Untung saja saat ini Guo Jing memiliki kitab perang Yufei. Dia lalu mempelajari isi kitab tersebut. Namun setelah beberapa hari membaca, Guo Jing belum bisa memahaminya. Suatu hari Tetua Lu dan Guan Jin mengunjungi Guo Jing. Mereka berdua akan membantu Guo Jing memimpin pasukan. Tetua Lu juga membantu Guo Jing memahami isi kitab perang Yufei. Tapi anehnya, Tetua Lu tidak bisa mengajari langsung. Dia meminta waktu kepada Guo Jing untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Tetua Lu menjelaskan formasi pasukan sesuai dalam kitab perang. Alhasil mereka berhasil memenangkan perang dengan mudah. Pasukan dinasti Jin dibuat seperti pecundang. Keberhasilannya itu sangat memuaskan Kaisar Genghis Khan. Dia tidak menyangka jika Guo Jing bisa memimpin pasukan berperang. Suatu malam Guo Jing kembali bertanya kepada Tetua Lu mengenai formasi perang dalam buku perang Yufei. Lagi-lagi Tetua Lu meminta waktu mempelajarinya terlebih dahulu. Hal itu membuat Guo Jing mulai curiga. Jangan-jangan orang yang selama ini mengajari Tetua Lu adalah Huang Rong. Guo Jing pun lalu mengikuti Tetua Lu secara diam-diam. Tapi setibanya di tengah hutan, Guo Jing diserang Ouyang Feng. Ouyang Feng menanyakan keberadaan Huang Rong, yang tandanya jika saat ini Huang Rong berhasil kabur dari Ouyang Feng. Mengetahui jika kekasihnya itu dalam keadaan baik-baik saja, Guo Jing pun bisa bertarung tanpa khawatir. Perhatian Ouyang Feng teralihkan dengan kedatangan tentara Mongol. Kesempatan itu digunakan Guo Jing buat menyerang. Sehingga si racun bara itu pun terluka dan segera kabur. Tentara Mongol mencoba mengambil alih benteng pasukan Jin di kota Samarkand. Tapi dikarenakan benteng itu sangat kuat dan tinggi, tentara Mongol pun gagal menaklukkannya. Hal ini membuat Genghis Khan marah. Lebih dari 4.000 prajurit gugur dalam pertempuran, namun mereka masih gagal mengambil alih benteng Samarkand. Guo Jing kemudian memanggil Tetua Lu dan bertanya di mana Huang Rong berada. Dia tahu jika selama ini orang yang sudah membantu mereka menafsirkan buku perang Yufei adalah Huang Rong. Guo Jing meminta Tetua Lu mengatakan di mana kekasihnya tersebut. Tetua Lu yang sudah kehabisan alasan tidak bisa menolak permintaan Guo Jing. Dia pun terpaksa membawa Guo Jing menemui Huang Rong. Guo Jing menaiki puncak gunung bersalju dan akhirnya dia di sana bertemu dengan kekasihnya. Mereka berdua sangat bahagia karena telah bertemu kembali. Guo Jing meminta maaf kepada Huang Rong karena kebodohannya dia ditipu siasat licik Yang Kang dan menuduh ayah kekasihnya itu sebagai pembunuh gurunya. Ternyata Ouyang Feng mengikuti Guo Jing ke sana. Huang Rong yang melihatnya bersembunyi lalu memberikan kode kepada Guo Jing untuk berpura-pura tidak tahu. Mereka berdua lalu turun dari gunung melewati jalur lain.
Lalu Huangrong membakar tangga sehingga si racun barat itu pun tidak akan bisa turun dari puncak gunung. Sementara itu, Ouyang Feng yang sudah kedinginan akhirnya menyadari jika lagi-lagi dia sudah ditipu oleh Huangrong. Namun ternyata dia memiliki cara untuk lolos, yaitu dengan menggunakan sepasang sayap. Seketika Guojing memiliki ide bagaimana cara dia menaklukkan benteng Samarkand. Terinspirasi dari cara Ouyang Feng tadi, dia lalu menyuruh pasukannya membuat sepasang sayap dari tenda mereka, kemudian terbang memasuki benteng musuh.